Kenapa Qiyamul Lail disebut dengan cara untuk mencerdaskan intuisi kita, cara untuk mengembangkan wirosah kita? Karena Qiyamul Lail disebutkan adalah qurbatul atau qurbatun ilallah. Fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Bahwa yang paling untuk mendekatkan cara dekat kita dengan Allah, paling dekat bahkan bersatu dengan Allah, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail inilah sarana atau wasilah kita untuk dekat kepada Allah. Lalu yang kedua adalah waman hatu. Al-Imam Syafi'i memiliki dua kemampuan, yaitu kemampuan dirosah dan kemampuan wirosah, kemampuan lateralistik dan kemampuan intuitif. Apa yang belum ia pelajari bisa diungkapkan oleh Asy-Syafi'i. Ini luar biasa, namanya wirosah. Maka menjadi al-ulama warasatul anbiya. Ya, wirasah namanya. Jadi kalau kita belajar lewat buku-buku namanya dirasah, kalau tanpa belajar tahu-tahu bisa namanya wirasah. Nah, wirasah ini bagaimana ini? Wirasah ini dengan membersihkan hati, ikhlas, sabar dan lain sebagainya. Dan Imam Syafi'i adalah ulama tidak hanya dirasah tapi juga wirasah. Tidak hanya studi lateralistik tapi juga studi intuitif dengan selalu membersihkan hati dan jiwanya. Nah, itulah kemudian disebut dengan alaikum biqiyamil lail, alaikum biqiyamil laili. Fa innaha atau fa innahu ya. Da'bus solihina qablakum. Karena qiyamul lail jadi fa innahu ya. Da'bus solihina qablakum. Ini adalah cara untuk membersihkan jiwamu agar kamu cerdas. Maka da'bus solihin kebiasaan cara untuk membersihkan jiwa. Kenapa Qiyamul Lail disebut dengan cara untuk mencerdaskan intuisi kita, cara untuk mengembangkan wirosah kita? Karena Qiyamul Lail disebutkan adalah qurbatul atau qurbatun ilallah. Fa inna qiyamal laili qurbatun ilallah. Bahwa yang paling untuk mendekatkan cara dekat kita dengan Allah, paling dekat bahkan bersatu dengan Allah, Qiyamul Lail. Qiyamul Lail inilah sarana atau wasilah kita untuk dekat kepada Allah. Lalu yang kedua adalah waman hatun anil itsmi. Qiyamul Lail menjadi perisai kita agar kita tidak terjadi dosa. Kenapa seseorang itu gampang terjadi pada kedosaan, kesalahan? Karena Qiyamul Lailnya kurang. Kalau kita selalu memelihara Qiyamul Lail, maka secara otomatis sama dengan membuat perisai dari perbuatan dosa. Dan tidak hanya itu, dia adalah wa takfirun lisayyi'at. Qiyamul Lail itu menjadi penghilang terhadap seluruh dosa. Dosa kita kan banyak, ya toh, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, dan itu oleh Allah hilangkan dengan Qiyamul Lail. Kemudian juga, dan yang paling juga tidak kalah pentingnya adalah Qiyamul Lail itu bisa mencegah stroke, bisa mencegah pikun. Wa mutiratun wa ridatun wa mutto ridatun minadai wal jasadi. Qiyamul Lail ini bisa mencegah dari sakit pikun, dari sakit stroke, dari sakit fisik. Maka kalau ingin Anda sehat, seger waras, enggak mudah lupaan, kuat ingatanmu, Qiyamul Lail. Namanya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Sebagian dari malam itu sepertiga malam atau separuh malam berikutnya gunakan untuk bangun Qiyamul Lail. Ini dalam surat Al-Isra surat ke-17 ayat 89. Ayat 79 maksud saya. 17:79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini Qiyamul Lail ini menjadi kita mendapatkan makom yang mahmud, sehingga enggak mudah sakit, enggak mudah pikun, enggak mudah stroke, enggak mudah lalian, kuat lahir batin. Nah, ini yang ditekankan oleh Bapak Syuriah NU saat itu, pagi itu. Lalu Pak Takmir, Bapak Kiai Wasi'an menyampaikan bahwa
ada tradisi yang sangat baik, setiap Jumat itu diadakan makan bersama. Nah, termasuk orang itu tidak akan kena musibah itu manakala dia itu bersedekah, ya. Manakala kita ini bersedekah, ya. Banyak melakukan sedekah, dan ini dilakukan oleh para ibu-ibu. Artinya apa? Bahwa segala kegiatan itu, aktivitas keagamaan itu, bila mana melibatkan kaum ibu, dia akan sukses. Apapun yang di situ ada para ibu akan sukses. Dan di masjid itu dilaksanakan Jum'ah Mubarakah, makan-makan bersama hasil masakan ibu-ibu muslimat di Masjid Besar Pakis ini. Nah, saya kembali kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i begitu hebatnya. Lalu dites oleh Imam Malik karena dia mampu menjelaskan apa yang diperolehnya saat disampaikan oleh Imam Malik, dan bahkan dalam kitab Al-Muwatta yang belum disampaikan oleh Imam Malik disampaikan pula, bahkan disyarah, dijelaskan pula oleh Muhammad bin Idris ini. Yang pertama adalah dirosah, yang kedua adalah wirosah. Yang sudah dipelajari diungkapkan kembali namanya dirosah, yang belum dipelajari dan disampaikan namanya wirosah. Dua-duanya dikuasai oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lah, atas kepandaian dan kecerdasan inilah kemudian Al-Imam Malik memberikan satu ijazah kepada Muhammad bin Idris bahwa Syafi'i ini boleh memberikan fatwa atas dirinya. Artinya dia menjadi mujtahid mutlak. Nah, sehingga fatwa-fatwanya diikuti oleh teman-temannya. Maka walaupun sudah diberikan ijazah menjadi mujtahid mutlak, pada usia 14 tahun sesekali beliau masih ngaji, ikut ngaji di majelis taklimnya Imam Malik. Walaupun dia sudah menjadi mujtahid pada usia 14 tahun. Kebetulan pada bulan Ramadan saat itu siang-siang mengikuti kajian Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i makan kurma itu. Lalu teman-temannya itu pada para masyaikh pada protes. Ya Syekh, ente itu gimana? Fatwa-fatwamu, hasil istihad dan istimbat hukummu kami ikuti. Tapi Anda tidak puasa itu. Apa jawab Muhammad bin Idris? Saya ini usianya baru 14 tahun. Laki-laki mukallaf itu 15 tahun. Ini yang paling terkenal. Nah sampai usia 23 tahun Al-Imam Asy-Syafi'i masih berdomisili di Hijaz, gitu, di Madinah dan Mekah. Kemudian pada usia berikutnya 25 tahun berikutnya sampai dengan tuwfiya, Al-Imam Asy-Syafi'i pindah ke Mesir di Kairo. Maka ada dua produk yang dihasilkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i, namanya Qaul Qadim dan Qaul Jadid, gitu. Qaul Qadim itu formulasi Makkah atau formulasi Hijaz. Qaul Jadid itu formulasi Mesir. Artinya apa? Produk-produk hukum yang disampaikan oleh Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ketika beliau berdomisili di Hijaz namanya Qaul Qadim. Ketika beliau sudah berintikal hijrah ke Mesir, produk-produk hukumnya namanya Qaul Jadid. Maka ketika pindah di Mesir, itu orang-orang Mesir itu pada menyanjung Asy-Syafi'i itu luar biasa. Jadi begini ya, ada satu tradisi atau kebiasaan yang berlaku bagi masyarakat Mesir saat itu. Apa itu? Orang Mesir itu kalau sudah menyanjung orang karena kebaikannya itu selangit. Kalau sudah memberikan madaih kepada orang yang patut mendapatkan pujian itu selangit. Dan sebaliknya, orang yang melakukan kesalahan, kehinaan, kejelekan itu kalau menjelekan itu serendah-rendahnya sampai orang tuanya disebut dengan itu. Dan itu saya kira sampai sekarang masih berjalan. Sampai sekarang itu kebiasaan itu di kampung-kampung di agak pedalaman masih berjalan. Pada tahun 2023 tahun 2003 itu saya di sana masih ya itu seperti itu. Namanya kalau udah lo-loan itu, tapi kalau udah nyanjung orang berlebihan, kalau udah ngelok gini. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i karena kelebihan yang luar biasa itu, kemampuan dirosah dan wirosahnya yang luar biasa itu, mendapatkan sanjungan yang luar biasa. Disanjung sedemikian rupa, ya Syekh, ente ini luar biasa ini. Apa jawaban beliau? Beliau menjawab, enteng aja, saya biasa aja seperti Anda, aku manusia biasa. Nah, inilah
kejadian semacam ini lama-lama membuat Asy-Syafi'i atau Muhammad bin Idris yang dewasa ini dirinya menjadi gundah gulana, sedih, dan bahkan seolah hafalannya banyak yang hilang. Hafalannya menjadi tidak baik. Lalu secara diam-diam dia lapor kepada gurunya, namanya Syekh Waqi, ya. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi fa arsyadani ala tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yahdi lil 'asi. Saya bercurhat hati kepada guru Waqi atau Syekh Waqi tentang jeleknya hafalan saya karena gundah gulana. Orang kalau sedih, kalau sumpek itu hafalannya mudah hilang. Lalu Syekh Waqi memberikan irsyadatnya, memberikan semacam advice-nya, hendaknya kamu meninggalkan maksiat. Kenapa? Anda harus tahu bahwa ilmu itu cahaya, dan cahaya itu tidak bisa menembus orang yang maksiat. Apa yang dimaksud dengan maksiat di sini adalah maksiatul qalbi. Artinya apa? Kalau kamu disanjung dan hatimu senang, ucapkan syukur, alhamdulillah, dan terima kasih kepada orang yang menyanjungmu. Terkadang kita ini kalau disanjung kan ya opo gitu. Kalau hatimu senang, katakan senang. Kalau hatimu nggak senang, ya sudah, katakan dengan sebaik-baiknya, penolakan yang tidak menyakitkan. Tapi kalau hatimu senang, ucapkan terima kasih. Sering kita ini dikasih sesuatu, nggak usah, padahal hatimu senang. Ucapkan terima kasih. Misalnya kita sering juga mendapatkan satu sanjungan, waduh alhamdulillah sampean sehat, alhamdulillah pangestu panjenengan, enggak gitu. Aja alhamdulillah sampean sehat ya, dan semakin ganteng, semakin biasa wis. Nah, itu namanya maksiatul qalbi. Jadi maksiatul qalbi ini bisa menyebabkan kita gundah gulana, sumpek, sedih, dan itu bisa memperjelek hafalan kita, memperjelek ingatan kita, dan puncaknya adalah sakit pikun, mudah lupa, gampang lali, dan lain sebagainya. Terima kasih, barangkali itu sekedar review apa yang saya sampaikan pada saat acara suling atau subuh keliling bersama Bapak Bupati Kabupaten Malang, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Sanusi MM pada tanggal 4 September 2022 di Masjid Besar Kecamatan Pakis, Masjid Besar Al-Mustafa, Kecamatan Pakis. Terima kasih, wa'alaikum minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.